Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Nur Aziza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di sini saya akan melakukan tutorial mengoperasikan Zahir Accounting 6 untuk memenuhi syarat lulus ujian akhir semester pada mata kuliah komputer akuntansi. Langsung saja saya mulai. Di sini saya akan membuat data baru. Kita klik bagian membuat data baru. Kemudian untuk nama perusahaannya saya isi PT Putri Nur Aziza. Lalu alamat perusahaannya itu Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lalu untuk kotanya saya pilih Jakarta, negaranya Indonesia. Nah, kode pos dan sampai bawah ini bisa dilewatin aja, jadi saya klik lanjutkan. Nah, di sini untuk awal bulan periodenya itu Januari, kemudian untuk tahunnya 2020, tutup buku akhir tahun bulan Desember. Nah, di sini penyimpanan lokasi dan filenya di data C. Kemudian saya klik lanjutkan. Ini lanjutkan juga. Nah, di sini kita cek dulu datanya, nama perusahaan udah benar. Kemudian alamat udah benar. Kalau udah, kita proses. Nah, di sini untuk jenis usaha, bidang usahanya itu saya pilih toko handphone. Lalu saya klik lanjutkan. Lalu ya. Kita tunggu prosesnya. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah kita klik OK. Kita tunggu lagi. Nah, di sini untuk mata uangnya rupiah. Kemudian kita lanjutkan. Untuk mata uang asingnya itu pakai US dollar. Lanjutkan lagi. Kita klik selesai. Kita tunggu sampai muncul modulnya. Nah, di sini kita klik modul data-data. Di sini saya akan menyesuaikan akun-akun yang dibutuhkan dulu. Kita klik daftar data. Kemudian untuk tampilannya seperti ini, kita klik yang bawah ini switch mode. Nah, di sini saya akan menyesuaikan beberapa akun karena ini perusahaan dagang. Saya akan ubah piutang usaha menjadi piutang dagang. Tunggu saya cari dulu. Nah, ini caranya kita klik bagian utang usaha, klik kanan, kemudian edit. Nah, kita klik OK. Untuk bagian namanya yang utang usahanya ganti utang dagang. Kemudian kita klik rekam. Nah, kemudian di sini ada akun laba ditahan. Maksud saya laba tahun berjalan. Nah, ini untuk akun laba tahun berjalan saya akan ubah kodenya karena dia kalau nggak diubah itu nggak muncul di akun-akun. Jadi kita klik dulu kayak tadi, klik kanan, kemudian edit. Nah, di sini saya ubah di bagian kodenya. Kita cari kode yang belum ada. Di sini saya ganti ke 40. Kemudian klik rekam. Nah, kita lihat. Dia udah berubah kodenya. Oh ya, kita ini dulu, kita reload data dulu. Apakah laba tahun berjalan itu udah ada? Kita cari. Nah, ini udah muncul ya, dia kode akunnya belakangnya 40. Kemudian kalau udah,
Nah, kalau udah kita sesuaiin akunnya, langsung aja saya tutup. Kemudian saya akan menginput data-data yang ada di laporan neraca sesuai soal. Cara kita klik setting, kemudian tunggu sebentar. Setting saldo awal, kemudian saldo awal akun, kita klik. Nah, di sini saya akan masukkan sesuai laporan neraca yang ada di soal ya. Saya mulai dari kasnya. Di sini kasnya ada 5 juta. Maaf, maksudnya saya masukin di sini harusnya di saldo awal. Kemudian untuk bank 50 juta. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masukkan dahulu saldo-saldo yang ada di laporan posisi keuangan ini. Tunggu ya. Nah, kalau saya udah masukkan semua data-data akunnya beserta nominalnya, beserta saldonya, kemudian saya klik rekam, klik iya. Nah, selanjutnya saya akan menginput saldo awal sesuai soal. Caranya yaitu kita klik setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal akun. Nah, di sini saya udah menginput semua saldo awalnya karena untuk mempersingkat waktu di sini ada kas 50 juta, kemudian maaf maksudnya kas 5 juta, bank 50 juta, lalu piutang dagang 15 juta, lalu persediaan handphone 20.200.000, persediaan baterai 750, kemudian persediaan casing 1.500.000, terus kendaraan 120 juta, akumulasi penyusutan 12 juta, hutang dagang 5.400.000, hutang bank 30 juta, kemudian modal yang disetor 100 juta, laba ditahan 40 juta, dan yang terakhir itu tahun berjalan, laba tahun berjalan 25 juta 50.000. Nah, di sini kita lihat di historical balancing-nya udah 0, sama yang nilai di bawah ini berarti artinya udah balance. Kalau udah kita klik rekam. Kan tadi saya udah rekam, klik batal aja. Lalu selanjutnya saya akan menginput apa namanya data-data customer. Caranya kita ke bagian yang ini, kan di modul data-data, kemudian data nama alamat, klik yang bagian tambah data. Nah, lalu untuk customer 1 itu berdasarkan soal itu ada namanya toko Anugrah. Astagfirullahaladzim. Anugrah. Nah, kalau udah kita klik rekam, kemudian tambah lagi customer yang kedua. Di sini ada 4 customer. Yang kedua itu ada toko berkat, toko berkat. Kemudian kita klik rekam lagi. Kita input pokoknya keempat customer. Nah, kan sini saya udah input data customernya. Kita bisa lihat di bagian daftar data. Tunggu sebentar. Nah, di sini udah ada 4 ya, 4 customer. Kemudian kita tutup. Selanjutnya saya akan memasukkan nama vendornya. Caranya sama, kita ke data nama alamat, tambah data. Tapi di sini untuk ID-nya, untuk kode ID-nya supaya berubah menjadi vendor, kita ganti ke tipe customer-nya menjadi vendor. Nah, di sini ada 2 vendor. Yang pertama itu ada Sepia Phone. Kemudian klik rekam lagi. Lalu tambah lagi. Kita ubah lagi ke vendor. Nah, dia otomatis ID-nya berubah. Vendor yang kedua itu Toko Semangat.
kemudian klik rekam. Kita bisa cek lagi apakah vendornya itu udah ada apa belum. Kita lihat di daftar data. Nah, di sini udah ada ya. Kemudian kita tutup. Selanjutnya saya akan memasukkan saldo piutang. Caranya kita ke setting, kemudian saldo awal. Kita pilih saldo awal piutang usaha. Nah, caranya itu kita buat baru. Nah, di sini kita klik yang di list nama pelanggannya. Yang pertama itu ada customer yang toko Anugrah, kemudian klik OK. Di sini dia tanggalnya itu dia ada dua. Yang pertama itu tanggal 11 November 2019. 11 November. Nah, kemudian kita klik OK. Untuk nomor invoice-nya INV 001. Terus untuk nilainya sebesar 2 juta. Nah, kemudian kita klik rekam. Lalu kita tambah lagi. Tadi masih dengan toko Anugrah, kita klik OK. Tapi dia tanggalnya beda. Di sini tanggal 12 Desember. Kemudian OK. Nomor invoice-nya itu INV 002. Lalu nilai piutangnya itu 4.300.000. Kemudian klik rekam. Selanjutnya yang toko berkat. Oke, tanggalnya 13 Desember 2019. Kemudian oke. Nomor invoice-nya INV 003. Lalu nilai piutangnya 3.200.000. Kita klik rekam. Yang terakhir belum masih ada dua lagi. Lalu toko sukses tanggal 13 Desember juga. Kemudian oke. Kodenya INV 004. Nominalnya 750. Rekam. Yang terakhir itu Raffi, customer Raffi. Kemudian oke. Nomor invoice INV 005 sebesar 4.750.000. Kemudian kita klik rekam. Nah, di sini untuk totalnya 15 juta sama sesuai yang di soal. Kemudian kalau udah lalu kita tutup. Nah, kemudian saya akan memasukkan saldo awal yang utangnya. Kita buat baru. Itu kita lihat pemasoknya. Ini vendor Sepia Phone. Kita klik OK. Kemudian untuk tanggalnya itu 18 November. Klik OK lagi. Untuk nomor invoice-nya INV strip 023. Nilai hutangnya 7.300.000. Kemudian rekam. Satu lagi buat baru. Yang toko semangat. Kemudian oke. Nomor invoice-nya XII_234. Tanggalnya itu 11 Desember. Kemudian oke. Lalu nilainya 3.100.000. Kita klik rekam.
Totalnya jadi 5.400.000, tutup. Kalau udah ngisi saldo awal piutang dan utang, selanjutnya kita akan ke persediaan. Kita ke modul persediaan, kemudian di sini saya akan menginput nama-nama barangnya. Jadi kita ke data produk. Tunggu sebentar. Aduh, muat. Nah, di sini kita klik yang bagian tambah data. Ini yang pertama itu saya akan memasukkan persediaan nama barang untuk handphone. Jadi kita kodenya itu yang pertama itu H-001. Kemudian ya dia kelompok barangnya masuk kelompok barang handphone. Deskripsinya itu yang pertama ada Samsung Galaxy apa itu? Galaxy J1. Galaxy J1. Kemudian kita rekam. Tunggu. Nah, kemudian di sini ada 4 pokoknya nama barangnya untuk persediaan handphone kita tambah lagi. Jadi saya input dulu ya untuk mempersingkat waktu. Nah, kalau udah tadi saya udah input yang apa namanya? Persediaan handphone bisa kita lihat di daftar data. Nah, di sini ada Oppo F1 Plus, Oppo F1s, Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy J7. Kemudian tutup. Saya akan masukkan lagi tambah data untuk persediaan baterai. Nah, di sini kodenya itu ada C001. Deskripsinya. Nah, kita ganti dulu kelompok barang itu ke baterai. Kemudian oke. Deskripsinya yang pertama case. Oh, harusnya casing dulu. Maaf. Sama aja sih sebenarnya. Tapi biar berurut kita apa tuh? Udah benar. C strip 001, tapi kelompok barangnya itu casing. Nah, kemudian klik OK. Terus deskripsinya itu casing Samsung. Kita rekam. Maaf agak lama. Nah, terus tambah lagi yang kedua. C strip 002. Kategorinya casing, benar di sini. Casing Oppo. Kemudian rekam lagi. Lalu ada juga kita lihat dulu ya, dia udah ke input apa belum. Nah, udah kan. Casing Oppo dan Samsung, tutup. Lalu input lagi untuk persediaan baterai. Kodenya B001. Kelompok barangnya ganti baterai. Oke. Deskripsinya baterai Samsung. Kemudian rekam. Satu lagi baterai Oppo. Nah, rekam juga. Nah, kita lihat lagi di daftar data. Nah, udah ke input semua untuk persediaan handphone, baterai, dan casing. Kita tutup. Selanjutnya, saya akan selanjutnya itu saya akan masukin saldo awal persediaan. Kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Kita buat baru. Nah, untuk kode barangnya di sini kita lihat mulai dari handphone dulu aja. Yang pertama itu kode H01 Samsung Galaxy J1. Kita klik OK, kemudian
eh mana nih? Untuk jumlahnya stok awalnya itu 4, kemudian harga pokok satuannya itu 100, maaf salah lihat. Harganya itu 1.500.000. Kemudian kita klik rekam, buat baru lagi. Pokoknya saya akan nginput semua saldo awalnya. Terus yang kedua yang HP Samsung Galaxy J7, kemudian oke. Untuk stok awalnya itu di soal ada 2. Lalu harga pokok satuannya itu 2.800.000. Kemudian rekam. Begitu seterusnya sampai nanti yang persediaan baterai. Saya akan masukkan dulu untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini udah saya input semua jumlahnya jadi 22.450.000. Kemudian saya tutup, klik ya. Kok fotonya kamera hilang. Nah, kalau udah kita klik oke. Saya akan menginput transaksi yang terjadi. Yang pertama itu ada transaksi pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Jadi kita ke modul kas dan bank, lalu kas keluar. Sorry. Tuh. Kita buat tambah data. Nah, di sini untuk akunnya benar kas. Untuk penerimanya karena belum ada, kita buat baru. Tadi kan Haji Ahmad itu belum ada, kita buat baru. Dia tipenya itu masuk ke others. Kemudian ininya namanya Haji Ahmad. Kemudian klik rekam. Kita pilih yang Haji Ahmad. Lalu oke. Di sini kita masukin tanggalnya. Tanggal 2 Januari 2015. Maaf, maksud saya 2 Januari 2020. Awal bulan. Nah, ini kemudian oke. Lalu kita klik yang ini bagian kodok 2 kali. Pilih yang tunggu sebentar, di sini sewa ruangan. Sewa ruangan itu masuknya ke sewa dibayar di muka. Kemudian klik oke. Untuk nilainya sebesar 9.500.000. Nah, kemudian kita klik rekam. Nah, kalau udah kita klik batal aja. Selanjutnya, transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Ada CPU komputer sebanyak 1 unit, monitor 1 unit, printer 2 unit. Nah, kita ke modul pembelian, lalu ke penerimaan barang, kita tambah data. Nah, untuk nama pemasoknya ini kan dari toko apa tadi? Citra Komputer. Jadi kita buat baru. Di sini namanya toko Citra Komputer. Kemudian kita klik rekam. Kita pilih yang toko Citra Komputer.
kemudian oke. Nah, lalu untuk yang pertama itu barangnya ada CPU komputer. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kan dia belum ada nih nama barangnya, jadi kita buat baru. Kode barangnya itu, tunggu. Oh ya, kita ke ini dulu kelompok barangnya. Dia kan masuknya ke aksesoris, kemudian kita klik OK. Berarti untuk kode barangnya itu, aduh, A strip 001. Yang pertama itu CPU komputer, kemudian kita klik rekam. Nah, kemudian buat baru lagi biar nanti bisa langsung kode barangnya aksesoris. Oke. Kelompok barang. Berarti ini A strip 002 kelompok barang aksesoris. Iya, aduh sorry. Terus ininya monitor. Kemudian rekam. Satu lagi itu printer. A strip 003 printer. Kemudian rekam. Nah, baru kita masukkan mulai dari yang A001 tadi, CPU komputer, kemudian oke. Di sini diterima barangnya itu 1 unit. Kemudian untuk harga satuannya berapa nih? 1.750.000. Terus untuk pajaknya dia 10%. Jadi kita double klik, kita pilih yang value edit text. Kemudian oke. Yang kedua, sorry. Oke. Yang kedua, mana A002 monitor. Kemudian oke, dia sebanyak 1 unit juga. Harga satuannya 350. Dia juga ada pajaknya. Oke. Lalu yang terakhir, selanjutnya printer. Oke. Sebanyak diterimanya 2 buah. Harga satuannya 215. Kemudian dia juga ada pajaknya. Oke. Untuk biaya lain-lain ini nggak ada. Nah, di sini untuk total setelah pajak satu utangnya itu udah otomatis kehitung sendiri kalau udah kita klik rekam. Kita klik iya. Nah, kalau udah kerekam kita batalin aja. Selanjutnya transaksi yang ketiga itu pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Nah, kita sama kayak tadi nih, ke penerimaan barang, kita tambah data. Tadi nama pemasoknya itu toko Semangat, kita pilih toko Semangat, kemudian oke. Untuk tanggalnya itu tanggal 3 Januari. 3 Januari, oke. Untuk barang yang pertama itu ada baterai Samsung. Diterima sebanyak 10 unit dengan harga satuannya itu 55.000.
dia nggak ada pajaknya. Kemudian yang kedua ada baterai Oppo, terus Oppo F1 Plus, Samsung Galaxy. Ini saya mau input dulu ya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini saya udah input barang-barangnya. Nah, di soal ini ada keterangan atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Jadi kita masukkan di biaya lain-lain sebesar 100.000. Nah, kalau udah nih akan keganti otomatis total setelah pajak dan total terutangnya. Kemudian kita rekam. Klik batal aja. Selanjutnya transaksi yang keempat itu pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Nah, kita ke bagian kas dan bank, kita ke kas keluar buat data baru. Kemudian untuk penerimanya itu kan Dani, karyawan Dani ya, belum ada, kita buat baru. Dani itu masuknya ke karyawan jadi employee, terus karyawan itu namanya Dani. Kemudian rekam, kita pilih Dani. Oke. Nah, untuk tanggalnya di sini 7 Januari. 7 Januari. Oke. Kita isi yang kodenya. Yang pertama tadi biaya telepon. Kita cari biaya telepon. Nah, ini masuknya ke listrik, air, dan telepon. Kemudian oke. Nilainya sebesar 1.125.000. Kemudian yang kedua, sorry batal. Bawain dulu yang kedua, double klik. Apa nih? Bensin motor. Kita cari bensin motor. Nah, ini bensin parkir dan tol. Kemudian oke, sebesar 25.000. Iya, enggak. Kemudian ini totalnya. Kita klik aja kalau udah kita rekam. Kemudian kita bisa batal. Selanjutnya di sini ada transaksi yang kelima. Pada tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 dengan diskon 10% secara tunai ke kas. Jadi kita kas masuk, tambah data, kemudian darinya itu Bapak Raffi, kita oke. Untuk tanggalnya 8 Januari 2020, kemudian klik oke. Di sini masuknya ke menerima servis, berarti pendapatan jasa. Coba kita cari dulu ada apa enggak kode pendapatan. Nah, karena nggak ada, kita buat baru aja. Dia masuknya ke salah dong. Pendapatan usaha. Nah, ini kemudian namanya itu pendapatan jasa. Kita klik rekam. Nah, ini udah ada, langsung aja kita klik oke. Di sini sebesar 200.000. Oh, maaf, tadi di soalnya itu kan 200.000 diskon 10. Diskon berapa tadi? 10% ya. Kita hitung dulu.
Oh, jadinya dia 180.000. Nah, kalau udah, kita rekam. Kita klik batal kalau udah direkam. Selanjutnya itu ada transaksi pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Nah, di sini berarti kita ke pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha, kita tambah data, penerimanya tadi Toko Semangat ya. Iya, kemudian oke. Eh, oh, tunggu, tanggalnya dulu kita atur. Tanggal 15 Januari 2020. Nah, di sini dia kodenya, oh pakainya tanggal 11 Januari, berarti yang ini nih. Kemudian oke. Nah, di sini kan karena ada keterlambatan, di denda dia 100.000, kita masukkan dendanya jadi 100.000. Nah, kita iniin jadi sebesar yang harus dibayar 3.200.000. Kemudian kita klik rekam. Nah, kemudian untuk transaksi selanjutnya, ini kita batal dulu. Pada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice dengan kode INV 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan tambahan diskon 200.000. Nah, berarti kita ke modul penjualan, karena tadi kan kita perusahaan ini menerima piutang. Berarti pembayaran piutang usaha. Kita tambah data, kemudian darinya tadi dari Toko Berkat. Kemudian oke. Pada tanggal 17 Januari 2020. Oke. Lalu invoice-nya INV. Oh, yang ini nih. Kemudian kita klik oke. Nah, di sini kan dia karena membayarnya itu di bawah 30 hari, jadi dia mendapat diskon 200.000. Nah, jadi yang dibayar itu cuma 3 juta. Oke, kita rekam. Kemudian batal. Selanjutnya, ada transaksi yang ke-8 itu pada tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit. Nah, di sini ada baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, casing Oppo. Oh ya, di sini ada sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000, uang muka masuk ke kas. Nah, berarti kita ke uang muka penjualan, kita masuk ke ini dulu. Akun kasnya benar, kas kecil, terus pelanggannya tadi dari Toko Berkat, customer-nya. Kemudian sebesar 300.000, tanggalnya 19 Januari 19 Januari, kemudian oke. Oh, kita rekam. Nah, kalau udah baru kita masuk ke ini pengiriman barang penjualan, kita tambah data. Kemudian untuk nama pelanggannya Toko Berkat, kita klik oke. Di sini tanggal 17 Januari. Oh, maaf, maksud saya 19 Januari. Klik oke. Nah, barang yang pertama itu ada baterai Samsung B1 mana? Oh, ini ya Allah. Ini kemudian kita klik oke.
dikirimnya itu sebanyak 5 unit dengan harga 75.000. Kemudian pajaknya nggak ada, langsung aja. Nah, kalau udah saya masukkan semua, langsung aja klik rekam, kemudian batal. Selanjutnya transaksi yang ke-9, yaitu tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice dengan kode INV 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Berarti ini pembayaran piutang usaha. Lalu ini dari Bapak Raffi. Oke. Nah, di sini tadi tanggalnya 19 Januari, kita masukin dulu. Jumlah yang dibayarkan itu sebesar 4 juta. Nah, kalau udah kita klik rekam. Selanjutnya transaksi yang ke-10, pada tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice IMV 001 sebesar 2 juta dan IMV 002 sebesar 4 juta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Nah, kita ini batal dulu. Nah, kita ke yang ini, modul penjualan, kemudian pembayaran piutang kita tambah. Lalu dari Bapak Raffi, maaf, dari toko Anugrah. Kemudian klik OK. Nah, di sini karena kita menggunakan giro, ini yang gironya di checklist nih di sini. Kemudian untuk tanggalnya 20 Januari. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada INV 1. Kita klik OK. Jumlah yang dibayarkan 200.000. Oh, 2 juta, maaf. Kemudian yang kedua INV. Ini kita masukin aja. Nah, klik OK. Jumlah yang dibayarkan 4 juta. Nah, kalau udah kita ini berarti yang dibayar itu 6 juta. Kita klik rekam. Nah, di sini tadi nomor gironya BG 010023. Kemudian jatuh temponya itu tanggal 24 Januari 2020. Kemudian OK, kita klik tidak, kita OK-in. Nah, itu udah kerekam, jadi kita batalin. Kemudian untuk yang ke-11, pada tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas. Nah, di sini penjualan Samsung Galaxy J1. Nah, ini kita ke yang penjualan, tapi yang invoice penjualan. Kita tambah data. Kemudian untuk nama pelanggannya tadi dari kepada toko Anugrah. Oke. Tanggal transaksinya 21 Januari. Kemudian OK. Di sini nama barangnya itu Samsung Galaxy J1. Sebanyak 2 unit. Harga satuannya 2 juta. Kemudian untuk salesman-nya itu tadi namanya Chandra, karena belum ada kita tambah baru.
Chandra, kemudian klik rekam. Oke. Nah, di sini 4 juta udah benar, jadi kita langsung aja rekam. Kemudian batal. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Di sini akunnya udah benar, Bang. Kemudian kita checklist dulu yang gironya. Lalu penerimanya itu Toko Semangat. Kemudian oke. Kita pilih yang ini. Oke, jumlah yang dibayarkan itu 3 juta. Oh maaf, 3.100.000. Oh ya, ini tanggalnya belum. Tanggalnya itu 21 Januari 2020. Kemudian klik OK sebesar. Nah, kemudian kita rekam. Tadi nomor gironya BG 0001 pada tanggal 28 Januari. Jatuh temponya. Kemudian klik OK, kita OK lagi. Oke. Nah, udah kerekam, kita batalin. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugerah. Nah, di sini kita ke modul kas dan bank, kemudian giro masuk. Nah, di sini tadi kan Toko Anugerah udah benar, kemudian kita giro cair, klik giro cair. Oke. Lalu nah di sini tanggalnya kita ubah ke 24 Januari 2020. Kalau udah, kita klik rekam. Kemudian batal. Selanjutnya, tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Kita tutup aja. Nah, kita ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar, kita tambah data. Nah, di sini itu penerimanya ada 4, yaitu Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Karena dia belum ada, di sini kita buat baru datanya dengan cara klik baru, kemudian dia masuknya ke klasifikasi employee. Yang pertama itu ada Iwan, kita buat dulu ya. Kemudian rekam. Nah, di sini saya udah buat data-data yang barunya. Kita mulai dari yang Iwan. Di sini tanggalnya 25 Januari. 25 Januari, kemudian oke. Sorry. Oh ya, di sini kita pilihnya dia kan pembayaran gaji. Jadi kita cari gaji karyawan, gaji direksi dan karyawan, kemudian oke. Untuk Iwan ini sebesar 700.000. Kemudian rekam. Nah, untuk sisanya lakukan hal yang sama untuk mempersingkat waktu. Saya akan pause dulu. Nah, ini karyawan yang terakhir udah saya input. Kemudian saya rekam. Jadi oh iya, sorry ininya kita klik dulu. Nah, kemudian rekam. Jadi keempat karyawan tadi udah saya input datanya, kemudian saya klik batal. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang hak akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Berarti jadi kita ke giro keluar.
ya giro keluar. Kemudian ini tanggal 28, ya benar. Kemudian giro cair, klik OK. Nah, di sini benar PT Semangat untuk tanggalnya 28 Januari 2020, kemudian OK. Ini udah benar. Lalu kita klik rekam, masuk ke transaksi yang terakhir nih, kita batalin dulu, yaitu tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening, yaitu kerusakan dan kegagalan material. Nah, kita tutup dulu. Jadi kita ke modul persediaan, kemudian pemakaian dan penyesuaian barang, tambah data. Di sini tanggal 29 Januari 2020. Kemudian OK. Untuk kode barangnya itu tadi apa tuh? Casing Samsung. Kemudian OK. Yang rusak itu 1, jadi kita tulisnya -1. Kemudian untuk akunnya itu kegagalan dan kerusakan. Nah, ini kerusakan dan kegagalan material, kemudian OK. Nah, kalau udah kita klik rekam. Kemudian kita batal. Nah, selesai sudah tutorial mengoperasikan Zahir Counting 6 untuk memenuhi syarat lulus ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.